Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan tugas makalah yang berjudul Program Struktur. Pengertian C++. C++ adalah bahasa pemrograman komputer yang dibuat oleh Charles Strouhal yang merupakan perkembangan dari bahasa C, dikembangkan di Bong Labs, Dennis Ritchie pada awal tahun 1070-an. Bahasa ini diturunkan dari bahasa sebelumnya, yaitu bahasa B. Pada awalnya bahasa tersebut dirancang sebagai bahasa pemrograman yang dijalankan pada sistem Unix. Bahasa C++ mempunyai beberapa keunggulan. 1. Proses eksekusi program cepat. 2. Struktur bahasa yang baik (terstruktur). 3. Menyediakan kemampuan pemrograman berorientasi objek. Struktur bahasa C++. Program pertama pemula menulis sebuah program yang disebut Hello World, yang hanya mencetak Hello World ke layar komputer. Meskipun sangat sederhana, namun berisi semua komponen dasar program C++ sebagai berikut. Panel atas menunjukkan kode untuk program ini. Panel bawah menunjukkan hasil ketika program dijalankan oleh komputer. Sedangkan angka yang berada di sebelah kiri panel berfungsi untuk memudahkan kita dalam meneliti kesalahan pada program dan bukan bagian dari program. Berikut penjelasan baris-baris pada kode tersebut. Baris 1, garis miring 2, program pertama saya di C++. 2 tanda garis miring menunjukkan bahwa kalimat selanjutnya adalah komentar yang dimasukkan oleh programmer tetapi tidak berpengaruh pada perilaku program. Dapat juga dengan menggunakan garis miring, bintang, titik-titik, komentar, titik-titik, bintang, garis miring. Baris kedua, include in stream. Baris yang dimulai dengan tanda pagar merupakan pernyataan untuk menyertakan prosesor. Berarti memerintahkan kompir untuk menyertakan bagian dari standar C++ yang dikenal sebagai header stream, yang memungkinkan untuk melakukan standar operasi input dan output seperti menulis output dari program ini Hello World ke layar. Baris 3, sebuah baris kosong. Baris kosong tidak berpengaruh pada program, mereka hanya meningkatkan pembacaan kode. Dan baris keempat, in main. Baris ini memulai deklarasi fungsi main. Fungsi main merupakan titik awal di mana seluruh program C++ akan mulai dieksekusi. Diletakkan di awal, di tengah, atau di akhir program. Isi dari fungsi main akan selalu dieksekusi pertama kali. Pada dasarnya seluruh program C++ memiliki fungsi main. Main diikuti oleh sepasang tanda kurung karena merupakan fungsi. Pada C++ semua fungsi diikuti oleh sepasang tanda kurung di mana dapat berisi argumen di dalamnya. Baris 5 dan ke-7. Kurung kurawal dan tanda kurung kurawal terbuka pada baris 5 menunjukkan awal definisi fungsi main, dan tanda kurung kurawal tutup pada baris ke-7 menunjukkan akhir. Kode-kode yang berada di antara tanda kurung kurawal ini adalah tubuh fungsi yang mendefinisikan apa yang akan terjadi ketika main dieksekusi. Baris ke-6. Baris ini adalah pernyataan C++. Pernyataan ini memiliki 3 bagian. Pertama, code yang mengidentifikasi output ke layar. Kedua, operator penyisihan yang menunjukkan bahwa kalimat berikut agar dimasukkan. Aturan-aturan umum penulisan bahasa C++. Bahasa C++ bersifat sensitif, artinya huruf besar dan huruf kecil dibedakan. Untuk memberikan komentar pada suatu baris program digunakan garis miring, bintang, dan atau
2 garis miring. Untuk memberi awal dan akhir, fungsi utama diapit dengan tanda kurung kurawal. Setiap pernyataan diakhir dengan tanda semikolon. Semua variabel digunakan di dalam program wajib dideklarasikan terlebih dahulu. Kompilasi. Dalam proses kompilasi, semua kode silinder dibaca terlebih dahulu dan jika tidak ada kesalahan dalam penulisan program, maka akan dibentuk kode mesinnya sehingga program bisa dijalankan. Program yang melakukan tugas disebut kompiler. Program hasil kompilasi akan berbentuk executable. Program bisa langsung dijalankan tanpa memiliki kompiler di komputer yang menjalankan program tersebut. Bahasa yang menggunakan teknik kompilasi misalnya bahasa C, C++, Pascal, Assembly, dan masih banyak lagi. Demikian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Liskawati Dudi. Tipe kesalahan pada C++. Kesalahan sintaksis. Bahasa C++ hanya dapat dieksekusi jika dan hanya jika program tersebut memiliki sintaksis yang telah sepenuhnya benar. Jika tidak, maka proses akan berhenti dan memberikan pesan kesalahan. Sintaksis menunjukkan struktur program dan aturannya. Berikut kesalahan runtime. Kesalahan tipe kedua adalah kesalahan runtime. Disebut demikian karena kesalahan ini tidak akan muncul sebelum program dijalankan. Kesalahan ini juga sering disebut dengan exception karena kesalahan ini biasanya menunjukkan sesuatu yang ganjil terjadi. Yang berikut kesalahan logika. Kesalahan tipe ketiga adalah kesalahan logika atau semantik. Jika terjadi kesalahan tipe ini, maka program akan tetap berjalan dengan sukses tanpa pesan kesalahan. Namun, program tersebut tidak menjalankan program dengan benar atau tidak menjalankan program sesuai dengan maksud yang diinginkan programmer. Yang berikut tipe data. Untuk menyimpan suatu variabel diperlukan tempat khusus di dalam memori komputer. Besar dan tipe dari variabel-variabel di dalam standar program C++ dispesifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, tipe data integer, yaitu bilangan bulat dideklarasikan dengan int. Yang kedua, floating point, yaitu bilangan pecahan dideklarasikan dengan float. Double precision, yaitu bilangan pecahan ketepatan ganda dideklarasikan dengan double. Yang keempat, karakter dideklarasikan dengan char. Yang berikut variabel dan konstanta. Variabel adalah tempat di mana kita dapat mengisi atau mengosongkan nilainya dan memanggil kembali apabila dibutuhkan. Setiap variabel akan mempunyai nama, identifier, dan nilai. Nama dari suatu variabel dapat ditentukan sendiri oleh pemrogram dengan aturan sebagai berikut. Yang pertama, terdiri dari gabungan huruf dan angka dengan karakter pertama harus berupa huruf. Bahasa C++ bersifat case sensitif, artinya huruf besar dan kecil dianggap berbeda. Jadi antara nim, dan nim dianggap berbeda. Yang kedua, tidak boleh mengandung spasi. Yang ketiga, tidak boleh mengandung simbol khusus kecuali garis bawah, underscore, yang termasuk simbol khusus yang tidak diperbolehkan. Yang keempat, panjangnya bebas tetapi hanya 32 karakter pertama yang terpakai. Yang berikut konstanta. Konstanta mirip dengan variabel namun memiliki nilai tetap. Konstanta dapat berupa nilai integer, float, karakter, dan string. Pendeklarasian konstanta dapat dilakukan dengan dua cara, menggunakan define. Contoh, define
mengenal nilai define lebar 100 menggunakan cons. Contoh cons ini lebar sama dengan 100. Cons jip 1300 13.710. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi. 2.7 Operator. Operator-operator yang disediakan C++ berupa keyword atau karakter khusus. Operator-operator ini cukup penting untuk diketahui karena merupakan salah satu dasar bahasa C++. Yang pertama, operator asing. Operator yang berfungsi untuk memasukkan asing nilai ke dalam suatu variabel atau konstanta. Kedua, operator aritmatika. Operator yang digunakan untuk melakukan operasi-operasi aritmatika. Yang ketiga, operator majemuk. Operator yang digunakan untuk menyederhanakan penulisan operasi aritmatika. Yang keempat, operator kenaikan dan penurunan. Yang kelima, operator penaikan atau plus-plus akan menaikkan atau menambahkan satu nilai variabel, sedangkan penurunan akan menurunkan atau mengurangi satu nilai variabel. Yang keenam, operator logika. Operator yang hanya mengenal dua keadaan, yaitu true atau angka 1 dan false atau angka 0. Yang ketujuh, operator kondisional. Operator yang dipakai untuk mendapatkan sebuah nilai dari dua buah kemungkinan berdasarkan suatu kondisi. Yang kedelapan, operator koma. Operator berfungsi untuk memisahkan dua atau lebih ekspresi. Yang kesembilan, operator relational. Operator untuk mengembalikan nilai false, karena, atau true, dan false untuk logika not. Yang ke-10, operator evaluate. A sama dengan 5, revalue. Memberikan nilai 5 kepada variabel A, evalue harus selalu berupa variabel, sedangkan revalue dapat berupa variabel, nilai konstanta, hasil operasi atau kombinasinya. 2.8 Perbedaan bahasa pemrograman Pascal dan C++. Bahasa pemrograman atau sering diistilahkan juga dengan bahasa komputer atau bahasa pemrograman komputer adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Berbagai macam bahasa pemrograman dibuat